Ya, pemirsa, kematian Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan 25 April 2024 lalu ini menyisakan sejumlah fakta kejanggalan yang mungkin ini juga memantik respon dari Kapolri yang meminta bahwa kasus ini kembali dibuka dan diselidiki untuk mengetahui motif. Nah, kita akan membahas hal ini bersama dengan narasumber yang malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas. Selamat malam Pak Yusuf, Assalamualaikum, sehat Pak? Selamat malam, sehat. Ya, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Pak Ito Sumardi, mantan Kabareskrim Polri. Selamat malam Pak Ito. Malam, Mbak. Ya, Pak Ito, ini dari kematian Brigadir RAT ada sejumlah kejanggalan, Pak. Ada juga perbedaan keterangan yang kemudian didapati dari pihak keluarga maupun juga kepolisian. Nah, Pak Ito, bagaimana melihat fakta-fakta kejanggalan ini? Ya, baik, kalau kita melihat kejadiannya, Mbak, kita bagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kejadian di tempat kejadian perkara, TKP ya, yang di Mampang. Kemudian yang kedua adalah motif mengapa ini bisa terjadi. Yang ketiga adalah masalah kode etik. Kenapa orang itu bisa, korban itu bisa ke Jakarta. Jadi kalau saya tadi sudah bicara langsung secara panjang lebar dengan Direktur Krim Polda Metro Jaya, Kombes Wira, dan beliau sudah menyampaikan bahwa beliau yang langsung memimpin olah TKP di tempat kejadian. Jadi beliau menyampaikan bahwa mengapa ini dinyatakan bunuh diri, tentunya berdasarkan olah TKP, baik daripada hasil otopsi, kemudian juga dari digital forensik ya, dari CCTV, dan juga dari saksi-saksi. Kemudian di sana dilihat bahwa beliau menjelaskan bahwa almarhum ini tidak ada sama sekali, tadi Pak Yusuf juga sempat menyinggung, tidak ada peluru yang masuk dari luar. Kemudian di dalam itu dari hasil otopsi jalannya peluru adalah dari pelipis ya, kanan ke kiri, kemudian juga ada jelaga, baik jelaga di tangan maupun jelaga di kepala. Jadi kesimpulannya adalah almarhum itu menempelkan senjata itu sehingga terjadilah kejadian itu. Kemudian yang kedua, tentunya yang menjadi pendalaman, Pak Kapolri kan membuka ya, beliau tentunya membuka bukan bermaksud kasus ini sudah close, tapi kan masih diikuti dengan satu penyelidikan tentang penyebab motifnya. Kemudian yang kedua juga penyebab mengapa almarhum ada di Jakarta, sejak kapan, apakah ada identitas. Itu tentunya akan menyangkut masalah kode etik. Sehingga ini saat ini diambil alih oleh Divpropam Mabes Polri karena menyangkut 2 wilayah kepolisian, yaitu di Jakarta maupun di Sulawesi. Jadi saya kira mungkin saat ini yang perlu kita tunggu adalah bukan penyebab kematiannya, tetapi motifnya dan juga mengapa almarhum itu berada di Jakarta, sejak kapan, atas perintah siapa, yang ini sekarang sedang dilakukan pendalaman. Demikian, Mbak. Oke, mungkin Pak Yusuf dulu juga. Pak Yusuf, untuk menyikapi bagaimana juga permintaan dari Kapolri untuk kembali membuka kasus ini untuk menyelidiki motif, bagaimana Kompolnas kemudian juga memposisikan diri? Apakah juga akan turut untuk mendorong ini semua kembali dibuka, Pak? Karena ada sejumlah kejanggalan yang nampaknya masih menyisakan tanda tanya ini, Pak Yusuf. Ya, kalau kami sih mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, tentu bisa dimaknai juga dilihat kembali gitu. Barangkali ada hal-hal yang masih tertinggal, tersisa, belum diperiksa kan itu. Nah, sementara ini kami lakukan analisa dari apa yang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan itu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ito ya, di luar peristiwa bunuh diri itu sementara kita memang belum bisa melihat gitu. Tapi kalau mau dilihat-lihat kembali ya bisa saja gitu. Kita apresiasi lah sekali lagi apa yang dimaksud oleh Pak Kapolri. Nah, terkait dengan motif sendiri dari peristiwa tahun 2022, 8 kasus bunuh diri, 2023 ada 18, memang tidak semua terungkap motifnya. Gitu. Apalagi kalau itu motif pribadi yang sementara ini disimpulkan oleh penyidik agak susah juga, apalagi kalau dari pihak keluarga tidak ingin diungkapkan motifnya gitu kan, itu juga harus dihargai gitu ya. Nah, dalam pantauan Kompolnas dari pihak keluarga sendiri ya sepertinya sudah bisa memahamin, sehingga
apabila ingin dilakukan pemeriksaan ulang, katakanlah harus dilakukan otopsi, tapi pihak keluarga tidak berkenan, ya tentu ini tidak mungkin dilakukan. Namun sekali lagi dari data kasus bunuh diri pegawai negeri pada Polri, tidak semuanya motifnya itu diungkapkan. Itu hanya sebagian saja. Misal ada faktor sakit, ada faktor asmara, ada faktor terlilit hutang, tapi yang mayoritas itu tidak bisa diungkap ya. Mungkin hambatan-hambatan lain yang termasuk sangat pribadi sekali mungkin masalahnya sehingga tidak bisa diungkapkan, itu juga perlu dihargai. Tapi seberapa penting sih Pak, kalau kita lihat tadi juga disampaikan Pak Yusuf, kan tidak sedikit juga ya kasus semacam ini. Seberapa penting kemudian motif ini perlu diungkap dalam kasus kemudian yang melibatkan juga anggota Polri di dalamnya, sebagai catatan juga perbaikan bagi institusi Polri sendiri, Pak Yusuf? Ya, sementara dari data kasus bunuh diri pegawai negeri pada Polri ini kan yang tidak terungkap itu motifnya banyak itu. Apakah itu memang tidak bisa lagi diungkapkan karena sangat pribadi, maka yang motif ini bisa menjadi penyebab gitu. Misalnya faktor-faktornya soal asmara, soal terlilit hutang, hal-hal yang terkait dengan motif yang tidak bisa diungkap ini pasti ya ada motifnya, hanya tidak bisa diungkap. Dari penelitian yang sudah dilakukan, kasus bunuh diri pegawai negeri pada Polri ini sebenarnya rekomendasinya juga cukup banyak gitu. Ya, kesimpulannya tugas polisi ini adalah tugas tracing tinggi. Gitu. Maka kami dalam kasus ini tentu ini perlu dan harus serius menjadi perhatian. Tidak ada lagi kasus bunuh diri pada pegawai negeri pada Polri. Kita harapkan itu. Oke, itu yang diharapkan. Pak Ito, tapi kalau melihat deretan fakta-fakta kejanggalan dari kematian Brigadir RAT ini, Pak Ito, yang juga menarik adalah soal penugasan dinasnya. Tadi juga sempat disinggung juga oleh Pak Ito ya, Pak, ini berkaitan dengan kode etik. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Karena Brigadir RAT ini kan tercatat sebagai anggota Polri di Satlantas Polres Manado ya, Sulawesi Utara. Tapi kemudian kok dari fakta-fakta yang ada juga melakukan pengawalan kepada yang diduga pengusaha ini sejak 2022. Lah, ini seperti apa Pak Ito? Jadi gini Mbak, kita tentunya melakukan satu upaya penyelidikan itu secara minggu. Jadi sekarang juga akan sedang dilakukan penyelidikan dari digital forensik dari HP yang bersangkutan. Kemudian juga kalau dikaitkan dengan tadi disampaikan Pak Yusuf, memang kita sulit ya untuk bisa memantau ya pribadi seseorang secara psikis, kan setiap manusia ini juga ada tekanan psikologi. Setiap kejadian ini pasti akan menjadi sesuatu perhatian bagi pimpinan Polri untuk melakukan pengkajian secara psikologi ya. Karena apa? Karena ini pun untuk membentuk satu kebijakan-kebijakan yang akan datang. Kemudian kalau yang dilakukan almarhum itu sudah jelas masuk dalam kategori desersi. Desersi ini adalah kerap digunakan dalam istilah militer atau kepolisian ya. Di sini dapat diartikan tindakan yang meninggalkan tugas tanpa izin dalam waktu 30 hari, lebih dari Nah, hukumannya ini tidak main-main, yaitu pemberhentian atau pemecatan ya. Tapi kan sekarang yang bersangkutan sudah meninggal. Nah, tentunya hal ini sekarang akan terkait dengan siapa yang mengizinkan yang bersangkutan. Kan ini kesatuan. Betul. Meninggalkan satu tugas saja kan tiap hari harus apel dan lain sebagainya. Ini yang sekarang sedang dijalani oleh, apalagi ada pengakuan dari pihak yang dikatakan yang bersangkutan ditugaskan yang bersangkutan di tempat kepada yang bersangkutan itu dia tidak mengakui dan mengatakan baru seminggu. Nah, ini tentunya akan ada cross check ya Mbak ya, cross check dari pihak Polda, kemudian ini semuanya adalah merupakan ranah di Propam Mabes Polri dan termasuk daripada keluarga daripada yang tempat kejadian itu tentunya akan ditanya menjadi saksi apakah memang yang bersangkutan itu hanya seminggu ataukah memang yang bersangkutan sudah lama, yang kalau tidak salah sekitar 2 tahun. Nah, penugasan 2 tahun ini tidak diketahui oleh Kapolresta, tidak diketahui oleh Kapolda yang menurut keterangan. Nah, tentunya ini akan didalami, akan terkait dengan masalah kode etik. Kode etik ini akan dikenakan kepada pimpinan daripada almarhum dan tentunya kepada almarhum kan sudah tidak ada sekarang. Tapi pimpinan almarhum ini akan tentunya mendapatkan sanksi ya. Dan ini akan menjadi catatan bagi polisi, bagi Polri untuk kedepannya tidak boleh ini terjadi lagi. Ini satu pembelajaran yang memang mahal, tapi harus dilakukan. Demikian.
Ya, menarik ketika membahas mengenai penugasan dinas, kemudian ada indikasi pelanggaran yang terjadi, kemudian yang melakukan tersebut sudah meninggal, sekarang kenyataannya, lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Kita akan membahasnya masih bersama dengan Pak Yusuf dan juga Pak Ito, usai jeda kami kembali.